Perkenalkan, saya Silva Fadilatun-Nisa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kawasan Islam di salah satu negara di dunia. Sebelumnya, apa sih studi kawasan Islam itu? Studi kawasan Islam merupakan kajian yang dapat menjelaskan bagaimana sih situasi dan kondisi sekarang ini terjadi, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri dan karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Nah, termasuk juga faktor-faktor pendukung bagi munculnya ciri dan karakter serta perkembangan sosial budaya di masing-masing dunia kawasan Islam. Dengan demikian, secara formal, objek studinya harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan yang merupakan ciri-ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Nah, negara yang akan kita bahas kali ini adalah negara Nepal. Nepal merupakan negara yang terkurung oleh daratan di Asia Selatan. Kalian penasaran? Yuk kita simak pembahasannya. Nepal terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Nepal berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan. Meskipun wilayahnya yang kecil, namun negara ini memiliki lanskap yang bervariasi, mulai dari terayang lembab di selatan sampai Himalaya yang tinggi di utara. Nepal memiliki 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia, termasuk Gunung Everest, dekat perbatasan Tiongkok. Kathmandu merupakan ibu kota dan kota terbesar. Selain itu, Nepal merupakan satu-satunya negara yang memiliki bendera dengan bentuk yang unik, yaitu 2 buah segitiga siku-siku. Nepal menggunakan rencana 5 tahun sebagai upaya untuk memajukan ekonominya. Nepal menyelesaikan rencana pembangunan ekonominya yang ke-9 pada tahun 2002. Rupiah Nepal sebagai mata uang dapat ditukarkan dan 17 badan usaha negara telah diprivatisasi. Indeks biaya hidup di Nepal relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan banyak negara, namun bukan yang paling murah. Kualitas hidup mengalami penurunan pada tahun-tahun terakhir. Nepal berada di peringkat ke-54 dari 81 negara bernilai terburuk pada indeks kelaparan global tahun 2011, di antara Kamboja dan Togo. Nilai yang dimilikinya tersebut namun masih lebih baik daripada tahun 2010 dan jauh lebih baik daripada 27,5 untuk tahun 1990. Nepal pernah menelan kejadian pahit, yaitu saat gempa meluluh lantakan April 2015 silam. Bencana yang merenggut hingga 9.000 nyawa dan melukai hingga 22.000 jiwa. Gempa juga menghancurkan lebih dari 900.000 rumah dan bangunan lainnya, tidak terkecuali peninggalan-peninggalan bersejarah kebanggaan warga Nepal. Namun, berselang 3 tahun setelahnya dan masih sampai sekarang, warga terus berbenah. Saat ini, pemerintah juga melibatkan pengunjung dalam upaya restorasi, di antaranya adalah dengan menetapkan kebijakan kenaikan tarif di berbagai tempat. Tujuannya supaya dana bisa terkumpul lebih cepat, sehingga bangunan-bangunan bersejarah bernilai historis tinggi dapat kembali kokoh. Merupakan negara dengan penganut agama mayoritas Hindu dan Buddha, kuil berdiri hampir di setiap sudut kota Kathmandu, berlokasi di puncak bukit tepi barat lembah salah satunya, yaitu yang bernama Swayambunat Temple. Ada 365 anak tangga untuk sampai ke atas. Di seluruh area banyak sekali hewan primata, sehingga Swayambuna ini terkenal dengan Monkey Temple atau kuil kera. Banyak kertas warna-warni, di setiap lembarnya tertulis doa-doa. Ini adalah salah satu cara umat Hindu dan Buddha memanjatkan doa. Kompleks Swayambunat merupakan salah satu contoh harmonisasi antara dua pemeluk agama. Yang menarik dari Swayambunat ini adalah toleransi beragama. Walaupun tempat ini diperuntukkan untuk orang yang beribadah agama Buddha, namun ada juga tempat khusus untuk pemujaan penganut agama Hindu. Islam adalah negara terbesar ketiga setelah Hindu dan Buddha di Nepal, dibawa oleh para saudagar dari Timur Tengah pada abad ke-5 Hijriah atau ke-11 Masehi. Muslim Kashmir India menjadi pemeluk agama yang paling pertama yang tinggal di Nepal. Begini, Kathmandu, ibu kota Nepal, menyambut siapa saja dengan hiruk-pikuk, riuh dan ramai. Bus, taksi, kendaraan pribadi, sampai sepeda, baik berkendara motor maupun bertenaga kaki, tumpah ruah di jalan. Kathmandu menjadi representasi kondisi Nepal keseluruhan. Kondang jadi destinasi wisata, nyatanya Nepal termasuk ke dalam jajaran negara miskin. Lemahnya perekonomian berdampak pada banyak hal. Contohnya, pendidikan anak-anak.
Bahkan pasca gempa hampir 1 juta anak harus putus sekolah karena orang tuanya yang kehilangan mata pencarian atau sekolahnya yang rusak. Namun di tengah suram keadaan, pertolongan datang, di antaranya untuk anak-anak muslim di kawasan Lalitpur, kota Kathmandu ini. Didirikan sejak 1991, tempat dan aktivitas ini dinamakan Madrasah Falahul Muslimin, yaitu madrasah dengan fokus membina anak-anak yatim, anak dari keluarga tidak mampu, dan anak jalanan. Mereka semua dibina agar bisa menjadi hafid Quran. Nah, sampailah kita pada akhir pembahasan. Semoga apa yang sudah disampaikan ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.